Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolina Razifa, NPM 21.170.12.0044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika dan hukum kesehatan, yaitu mengenai topik hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Sebelumnya, izin share screen. Hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Adapun beberapa bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama menjelaskan, memberikan contoh dan membedakan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang kedua, mengemukakan sejarah perkembangan dan momentum perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, ada mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh implementasi atau penerapan hak asasi manusia di Indonesia serta hak asasi kesehatan di Indonesia. Yaitu materi yang pertama yaitu membedakan HAM dan HAKES. Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak asasi kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri, serta keluarga. Adapun contoh dari HAM ini yaitu hak untuk hidup, menyampaikan pendapat, memeluk agama, kebebasan pribadi, memperoleh keadilan, serta hak kesejahteraan. Contoh dari hak asasi kesehatan yaitu hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Yang kedua, yaitu ada perkembangan HAM. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada pasal 28A sampai dengan 28J. Kemudian, berbagai pihak untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan HAM. Melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal Orde Baru telah menyusun piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Pada tanggal 11 November 1998, MPR pada sidang istimewanya mengesahkan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Adapun perkembangan hak asasi kesehatan, kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lebih lengkap dan rinci, antara lain berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan menjadi pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Kesehatan dikemukakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Kesehatan tersebut juga dinyatakan bahwa semua orang berhak atas kesehatan, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Materi yang ketiga yaitu penerapan HAM dan HAKES. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Penerapan HAM dan hak asasi kesehatan Indonesia berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan ketentuan hukum pidana, perdata, dan administrasi. Dalam hubungan tersebut pula, pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur merupakan sumber hukum kesehatan. Adapun contoh dari penerapannya yaitu hak atas pekerjaan yang semula merupakan spesifikasi dari hak atas kesejahteraan, kemudian melahirkan hak baru yang lebih spesifik, yaitu hak mendapatkan upah yang layak. Yang kedua, demikian pula halnya dengan hak atas kesehatan. Pada awalnya hanya berkaitan dengan perawatan kesehatan, tetapi kemudian berkembang meliputi berbagai aspek, baik individu maupun kesehatan masyarakat dan lingkungan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.